teman-teman semua, kembali lagi di channel Gobsware. Jadi untuk konten kali ini kita akan melanjutkan dari konten sebelumnya. Kalau konten sebelumnya kita hanya setting untuk dapat membedakan antara OK dan NG. Untuk konten kali ini kita akan membahas spesifik pada menghubungkan dengan input dan outputnya. Jadi nanti berkaitan dengan device ini. Jadi ini namanya box I/O kita menyebutnya. Tadi asalnya dari device-nya, dari kameranya yang ada di atas, kabelnya masuk ke sini seperti itu. Jadi konten kali ini targetnya adalah kita bisa untuk merubah tadi trigger yang pakai external I/O tadi, kita bisa pakai trigger di sini. Kemudian dari setiap benda ini kalau dia dideteksi nanti akan menyalakan relay, salah satu relay di sini. Jadi ini akan mewakili benda tersebut. Itu adalah target untuk konten kali ini. Oke, langsung aja. Sebelum kita masuk ke sini, kita akan mendengarkan untuk setiap penjelasannya dulu sebelum masuk di sini. Mungkin kita bisa buka dulu untuk project yang kemarin sudah dibuat sebelumnya yang belum menggunakan I/O sama. Untuk teman-teman yang belum bisa untuk mengkoneksikan ini untuk setting IP di komputernya, mungkin bisa dilihat dari konten sebelumnya. Jadi ini kita langsung aja di sini langsung connect, kemudian passwordnya. Nah, passwordnya kita lihat di sini, ini password defaultnya. Kelebihan satu. Nah, ABC 1234 ini untuk defaultnya. Kita klik di sini bendanya, kemudian bukan bendanya, di sini hasil pembacaan kameranya, kemudian login. Nah, oke, kita buka. Nah, di sini kita sudah membuka untuk yang terakhir kita buat kemarin. Nah, atau di konten sebelumnya, kita buat di konten sebelumnya. Nah, di sini sudah bisa kebaca, tapi kita belum terkoneksi di sini dan kita triggernya masih menggunakan di sini. Nah, kita bisa edit di sini. Edit. Nah, kemudian untuk trigger nanti kita rubah. Triggernya untuk settingannya di sini. Triggernya kita rubah tadi awalnya. Oh, ini kita ganti ke yang I/O trigger. I/O trigger. Kemudian di output, bagian output. Nah, bagian output di bagian I/O ini bisa kita klik. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti kita bisa cek di I/O allocation-nya. Defaultnya seperti ini. Oke. Nah, sebelum kita setting di sini, kita akan ada penjelasan sedikit ya terkait perwiringan dan juga settingannya. Jadi ini gambarannya. Ini nanti manual ini bisa di-download juga di webnya Hikrobot, maupun nanti biasanya di bawaan dari kardusnya itu udah ada manual book dan ada link barcode untuk mendownload manualnya seperti itu. Nah, ini gambarannya. Jadi ini ada 8 pin, ini adalah yang ada di atas ini. Ada 8 pin dia. Nah, setiap pin ini diwakili dengan warna-warna kabel, ada 8. Nah, di 8 pin itu terdiri dari power in, ini diwakili dengan kabel warna merah, dan juga GND ini hitam, dan seterusnya. Untuk yang nomor 1 dan 2 yaitu DO5 dan 4 ini enggak dipakai. Kemudian ini diwakili dengan warna biru dan coklat. Untuk mulai dari DI0 sampai DI3 diawali dari yang grey ini untuk DI0, putih untuk yang DI1, terus kemudian kabel yang putih biru ini untuk yang DI2, dan coklat putih ini untuk yang DI3. Nah, kalau dilihat di sini di atas, jadi kita jangan melihat yang bawahnya sini aja, tapi kita harus melihat lurusnya di atasnya. Soalnya kadang kabelnya di atas ini nggak selalu sama atau urut. Jadi tinggal kita lihat nih, di sini ada warna
ada warna yang pertama abu-abu. Ini ada abu-abu. Yang paling kanan abu-abu, berarti kalau dilihat di sini abu-abu adalah untuk DI0. Nah, di sini bisa digunakan sebagai input atau output. Defaultnya dia adalah input. Kemudian sebelahnya adalah warna putih. Warna putih adalah DI1. DI1 juga sama, dia defaultnya input tapi bisa sebagai output juga. Nah, kemudian sampingnya lagi adalah biru. Nah, biru kalau kita lihat di sini warnanya biru tidak dipakai. Jadi di sini di bawahnya nggak dipakai, kemudian sama dan seterusnya sampai ujung merah dan hitam. Ini terkoneksi ke bawah langsung lurus 24 volt dan 0 volt kayak gitu. Nah, itu sekilas. Jadi pinnya yang diperhatikan adalah warna kabelnya. Jangan langsung oh ini urut nomor 8 berarti sebelah sini. Enggak. Jadi memang harus dilihatnya dari sisi warna kabelnya seperti itu. Nah, oke, di manualnya yang lain juga yang bisa di-download. Di sini ini lebih jelas nanti gambarannya. Harusnya secara urutan seperti ini biasanya. Nah, urutnya negeri seperti yang tadi, white, blue, blue white, brown, white, brown, black, red. Nah, ini kalau dilihat di sini dia ada keterangannya, udah ada warnanya. Ini mewakili 0, 1, 2, 3 dan NA ini berarti tidak dipakai. GND untuk power nanti, powernya dari device-nya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini ada deep switch. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita lihat nih, ini ada deep switch-nya. Switch ke bawah itu untuk up dan switch ke atas untuk down. Total ada 6. Itu mewakili dari 6 pin di sini kecuali GND dan VCC. Jadi ini diwakili dengan up dan down. Nah, up dan down itu bedanya apa? Nanti akan saya jelaskan secara garis besarnya. Jadi gambarnya seperti ini. Jika dia switchnya ke atas berarti dia pull down. Kalau switchnya ke bawah dia berarti pull up, seperti itu. Oke. Nah, di sini jadi nanti ada gambar figur atau diagram nomor 33 dan 34. Jadi diagram 33 itu nanti akan menunjukkan kalau kita punya device pasangannya itu PNP. Nah, kalau yang bawah nanti dia untuk NPN. Nah, catatannya adalah kalau untuk yang PNP ini, untuk device PNP, gambarnya nanti hanya berlaku untuk inputnya saja, untuk wiring input. Sedangkan untuk yang NPN itu bisa sebagai input dan output untuk gambar wiringnya, referensinya seperti itu. Jadi ini catatannya nanti bisa dibaca juga. Jadi catatan pertama yang berkaitan dengan warna kabel tadi, yang penting warnanya bukan urutannya, jadi pastikan warnanya sesuai. Kemudian ini catatannya terkait yang PNP tadi untuk input, sedangkan untuk outputnya nanti direct dia. Nanti akan ada gambarannya juga seperti itu. Nah, ini untuk gambarannya. Jadi gambar kalau dia dijelaskan di sini 3.3, 3 strip 3 ini kan input only. Nah, di sini ada gambarannya. Jadi ini ada keterangannya. Ada keterangannya VCC dapat ground, ini yang di bagian cek IO box apa IO box-nya. Kemudian di sini ada PNP device-nya. Nah, ini langsung aja dia seperti ini. Ini pull down-nya ada di sini. Kemudian sinyalnya ini untuk input aja untuk yang PNP. Sedangkan untuk di bawahnya ini untuk NPN device, ini sama, langsung connect. Ini dengan catatannya adalah pull up resistor atau switchnya dikebawahkan seperti itu. Kalau nanti untuk device pasangannya adalah NPN seperti itu. Mungkin bisa langsung ke sini untuk yang catatannya, untuk penjelasannya. Jadi ibaratnya kalau kita contoh penjelasan singkat terkait pull up dan pull down itu, misalkan kita memiliki kita setting sebagai pull up, berarti otomatis kalau kita lihat di perwiringan sini, kita pull up, misal kita switch ke up, berarti resistor di sini dia akan disambungkan langsung ke VCC atau langsung nyambung ke VCC. Dengan otomatis kalau dia sebagai input, jadi sebelum ada inputan dari luar,
pin dari device-nya itu akan mendapatkan VCC yang melewati resistor seperti itu. Saat device-nya dari luar itu memiliki kalau NPN berarti kan 0. Saat dia ada sinyal berarti yang masuk ke dalam device berubah menjadi 0, dari 5 menjadi 0. Jadi di sini lebih ke perubahan dari kondisi high dan menuju kondisi 0 seperti itu. Jadi high ke low seperti itu kalau untuk yang pull up. Sedangkan untuk yang pull down gambarannya dia di sini kalau di wiringnya dia di pull resistornya ke GND. Jadi kondisi awal sebelum ada sinyal itu dia inputnya itu adalah 0. PNP adalah device yang mengeluarkan 24 volt misalkan ataupun positif, dia akan kalau ada sinyal yang masuk menjadi 24 volt atau dari 0 menuju 1. Kalau yang ini dari 1 menuju 0 seperti itu. Kalau pull up dari 1 menuju 0 on-nya, kalau yang pull down dari 0 menuju 1 seperti itu untuk pull up dan pull down-nya gambarannya. Nah, ini gambaran untuk device-nya. Nah, di sini lanjut mungkin kita lihat di scroll di bawah gambarannya. Nah, di sini ini penjelasan yang tadi. Jadi default-nya itu line 0 atau nomor 0 tadi adalah trigger ya, berarti untuk yang kita untuk men-trigger dia sebagai triggeran kameranya untuk capture, dan 1 dan 2 itu sebagai switch project. Jadi misal kita punya beberapa project untuk otomatis berpindah seperti itu. Nah, gambarannya untuk wiringnya mungkin nanti bisa dibaca. Nah, ini ada high level dan low level gambarannya, output sinyal juga ada. Nah, di sini nah wiring, nah sama di sini penjelasannya nanti bisa dibaca di manualnya. Nah, ini gambarannya yang tadi PNP device dengan menggunakan yang atas ini menggunakan I/O box. Jadi kalau pakai I/O box otomatis sudah ada di dalamnya I/O box, ada resistor untuk pull down-nya. Jadi gambarannya seperti ini, sudah ada di dalamnya pull down resistornya. Jadi nggak perlu ada nambah seperti itu. Device-nya tinggal sinyalnya masuk ke input sinyal. Nah, ini di bawahnya ini kalau misalkan tidak memakai I/O box tapi pakai resistor sendiri, berarti gambarannya resistornya dipasang di sini antara sinyalnya dan GND atau groundnya seperti itu. Ini kalau nggak pakai I/O box. Untuk yang device PNP, nah ini yang bawahnya adalah device untuk input device yang NPN. Nah, NPN sama di sini, bedanya di sini dia pull up sudah otomatis ada. Ini yang pakai I/O box. Nah, di bawahnya sama, ini kalau nggak pakai I/O box dia pakai resistor. Di sini udah dikasih keterangan 1 kilo ohm. Kalau yang tadi pull down tadi menggunakan 1 kilo ohm juga sama. Nah, kemudian ini sama, kemudian ini bawah untuk switch. Nah, ini untuk outputnya. Kalau tadi untuk input, ini sekarang untuk output. Nah, seperti yang dijelaskan tadi untuk PNP, dia itu nggak melewati cek ataupun nggak melewati I/O box. Dia di sini langsung, dia nggak ada pull up pull down, dia langsung dari device dari outputnya menuju ke device-nya itu langsung, tidak melewati I/O box untuk yang PNP. Sedangkan untuk yang NPN tetap sama, dia tetap pull up, tetap ada pull up-nya, lewatin pull up baru nanti output sinyalnya masuk ke NPN device, mungkin dari PLC ataupun device yang lain seperti itu. Nah, ini sama, kalau misalkan dia nggak menggunakan I/O box, dia berarti harus menambahkan resistor seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang di sini wiringnya dibuat seperti apa? Nah, untuk device yang sekarang ini semuanya disetting sebagai NPN dia. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan nanti yang akan kita setting adalah nomor 0 akan kita fungsikan sebagai output yang masuk ke sini, jadi masuk ke relay. Jadi keluarannya adalah 0 ke sini, dan di sini untuk koilnya yang 24 kita masukkan langsung ke power supply. Untuk yang kedua, ini untuk output yang nomor 2, benda kedua juga masuk ke relay yang sebelahnya. Kemudian pin ketiga itu yang nggak dipakai atau NA, kemudian sebelahnya ini sebagai line 0, line 2 kan 0 1 2 0 1 2. Nah, ini yang kedua, ini akan menjadi trigger kita. Itu masuknya ke sini.
masuk ke tombol ini, dan dia 0 volt atau GND karena kita pakai NPN kita settingannya. Kemudian yang ketiga ini untuk indikator outputnya yang ketiga, jadi kita akan pakai LAN 0, 1, 2, dan 3. Untuk input trigger kita memakai yang LAN 2, sedangkan untuk output memakai LAN 0, LAN 1, dan LAN 3 seperti itu. Nah, untuk powernya kita akan mengambil dari sini, dari power supply sama, terus nanti untuk outputnya akan masuk ke relay. Jadi nanti untuk relaynya akan dinyalakan seperti itu. Ini untuk gambaran wiring kita di sini settingan sebagai pull up atau NPN device seperti itu. Nah, oke, di sini kita akan masuk NPN device. Kemudian kita konekkan. Ini kita konekkan dulu. Kita konekkan dulu. Kemudian kita coba untuk login. Tadi tercabut. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke yang menu edit tadi, edit. Kemudian ini sudah trigger, IO trigger. Nah, di bawah kita masuk ke yang output. Nah, di sini output. Buat kita masuk ke IO. Nah, di sini kalau kita lihat IO allocation itu defaultnya seperti ini. Di LAN 0 ini sebagai trigger, 2 LAN 1 dan 2 ini solution, ini berarti yang buat switch, project switch, dan yang ketiga adalah output. Nah, IO allocation ini misalkan kita mau merubah di sini udah otomatis dia. Karena seperti yang tadi dilihat tadi, untuk output tadi cuma bisa NPN. Kalau yang PNP bisa langsung direct, nggak melalui IO box-nya seperti itu. Nah, ini LAN 0, ini triggernya. Nah, karena kita di sini wiringnya kita pakainya berbeda, nanti LAN 2-nya yang akan kita pakai trigger, nanti kita bisa ganti di sini solutionnya, nanti harus kita ganti menjadi trigger. Caranya gimana? Nah, kita bisa cek. Nah, kalau default kita lihat di project switch, nanti otomatis di sini akan muncul 4 kondisi, di mana nanti kita bisa memilih. Misal kita punya ada 2 project, berarti nanti bisa dirubah di sini. Tapi kita belum pakai fungsi itu. Kita cuma pakai yang IO allocation. Di sini kita rubah dulu. Kalau kita pengen merubah di sini biar menjadi 1 input dan 3 output, LAN 0 kita rubah dulu menjadi output. Kemudian yang solution ini kita rubah menjadi trigger, dan ini menjadi output juga. Jadi 0, 1 output, 2-nya trigger, yang ketiga adalah output. Nah, di sampingnya ini NPN ini nggak bisa diganti. Jadi PNP tadi harus direct dari kabelnya, sedangkan untuk NPN ini melewati IO box seperti tadi. Nah, di sini ada pilihan rising, falling, high, dan low. Nah, bedanya apa? Nah, kalau tadi seperti dijelaskan tadi, jadi penjelasan singkatnya adalah kalau misalkan kita pull up, kondisi awal dia itu adalah high, atau misalkan 24 volt ya, kondisi pas awal dia 24 volt melewati resistor tadi pull up. Nah, saat kita dapat trigger dari eksternal, device eksternal, itu kan berubah dari 24 menuju 0, berarti kan dia dari kondisi high menuju low. Jadi kita harus pilih di sini bukan yang rising, tapi harus kita pilih yang falling. Karena kalau rising nanti kondisinya kebalikannya, dari 0 menuju ke 24. Kalau ini kan dari pull up itu kan dari 24 menuju ke 0 seperti itu. Nah, kita coba dulu nih falling, kita save. Kemudian kita close. Kalau sudah kita coba down. Nah, kita klik dulu, ini akan saving dia. Oke, ini untuk yang trigger dulu, kita coba triggernya dulu, yang output belum kita setting. Oke, kita coba run. Di sini kita coba run kondisinya. Nah, di sini kita bisa men-trigger untuk menggunakan tombol ini. Jadi kalau tombol ini kita tekan, kamera akan mengcapture seperti itu. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, ini misalnya kita rubah nih posisinya kita rubah. Nah, ini kita trigger di sini. Nah, ini pembacaannya akan masuk. Jadi
inputnya sudah oke. Sekarang kita akan mengedit yang bagian output agar nanti benda yang pertama nanti akan menyalakan relay ini, benda kedua yang ini, dan benda ketiga adalah yang ini. Nah, caranya gimana? Kita bisa masuk ke yang output lagi, kemudian I/O. Nah, kalau yang tadi kan kita belum setting apa-apa, kita baru menentukan sebagai trigger, sebagai falling. Nah, di sini project output. Nah, kita klik project outputnya. Project output di sini akan muncul 3 karena semuanya 0, 1 dan 3 sudah kita setting sebagai output. Nah, output yang 0 kita klik di sini, kemudian di tanda ini kita klik, kita pilih yang pattern yang pertama atau pattern 5. Nah, di sini pattern 5. Jadi nanti akan mewakili pattern 5 untuk output nomor 0. Nah, di sini adalah durasi. Durasi ini lebih ke sinyalnya akan berapa lama menyala. Nah, di sini satuannya microsecond, berarti kalau pengen 1 detik kita harus tulisnya 1 juta. Nah, ini untuk delay, berarti nanti untuk outputnya dia akan menunggu delay atau tidak. Nah, untuk yang bawahnya dia ini untuk normally open atau normally close. Jadi saat dia belum di trigger dia off atau on. Kalau normally open berarti sebelum dia ada sinyalnya atau sebelum oke dia akan off dulu. Akan on saat kondisinya terpenuhi. Nah, ini saat NG atau saat oke kondisinya. Nah, misal nih saat oke, saat ada bendanya. Nah, untuk yang benda kedua sampai benda yang ketiga sama, kita bisa pilih. Sedang yang dibedakan adalah di sini. Kalau tadi yang kelima, ini berarti ini adalah benda yang kedua. Ini sama, mungkin kita kasih yang 1 detik juga. Ini yang oke, kemudian yang ketiga sama. Nah, di sini sama, di sini kita ganti, tinggal ini kita pilihnya yang pattern existence. Nah, di sini juga kita kasih untuk durasinya, ini bebas sebenarnya, ini kita contohnya 1 detik. Ini untuk yang oke. Nah, oke, di sini kita sudah setting untuk outputnya. Nah, kalau sudah kita klik down. Nah, kita bisa kasih contoh bendanya 1 saja di sini. Oke, di sini oke, kita run kalau sudah masuk ke halaman ini. Nah, sekarang triggernya kan sudah berasal dari sini. Jadi ini bendanya cuma 1, nanti bisa dilihat di relaynya. Ini bendanya 1. Nah, bisa dilihat bendanya di kamera bendanya 1, oke-nya cuma benda ketiga, berarti harusnya ini yang menyala. Bisa dilihat. Nah, di sini bisa dilihat relaynya menyala. Oke, kita coba benda yang kedua. Ini terdeteksinya benda nomor berapa? Nah, ini benda yang nomor 1, berarti harusnya yang menyala adalah relay nomor 1. Ini kita bisa coba. Nah, ini pembacaannya oke. Nah, di sini juga sama, dia relaynya nyala. Nah, kemudian ini ya benda yang ketiga. Nah, yang ketiga, nah ini adalah yang relay kedua, harusnya menyala relay yang kedua. Nah, relaynya kedua. Nah, di sini pembacaannya relay kedua yang menyala atau benda kedua terdeteksi. Nah, ini kalau kita lihat untuk triggernya ini saat kita tekan langsung dia mengcapture. Nah, nanti kita coba ganti untuk tadi yang falling dan rising. Nah, kita coba ganti untuk yang kita edit bagian outputnya. Kita masuk edit. Nah, di I/O allocation di sini coba kita ganti dengan rising coba. Oke, rising down. Rising, oke, ini rising. Nah, kalau sudah sampai di halaman ini kita run. Kalau run once nanti dia cuma men-trigger 1 kali. Ini kita run. Nah, nanti akan kita lihat kalau yang tadi saat kita tekan dia langsung capture. Di sini apakah langsung capture? Oh, sorry, tadi belum ke save. Kita edit di sini.
boot. Oke, nah ini masih falling, sorry, ini belum di save tadi, rising, kemudian di save dulu. Nah, rising, oke, done. Kita tunggu progresnya. Kalau sudah nanti kita klik run seperti tadi. Nah, kalau ini kita klik run once ya dia tanpa perlu menekan pun bisa dia untuk trial misalkan. Nah, seperti ini bisa dia. Ini tetap bisa nyala. Nah, kita run karena kita ingin nyoba untuk tombolnya. Jadi bedanya falling dan rising, kalau yang pertama tadi falling karena dari pull up kondisi 1 menuju 0. Nah, ini kita pakai yang rising, berarti harusnya saat kita tekan kameranya harusnya belum mengcapture. Nah, ini belum mengcapture, ini udah ditekan, ini tombolnya udah ditekan, sudah ditekan. Nah, dia akan mengcapture kalau sinyalnya kita lepas. Nah, dia baru mengcapture seperti itu. Nah, ini jadi dia gambarannya sekarang kondisinya adalah 0 karena saya pencet. Saat saya lepas dia akan menuju ke pull up nya lagi, jadi menuju 1, jadi ke high lagi, dia jadinya rising. Nah, itu bedanya rising dan falling seperti itu. Nah, ini pembacaannya di sini sudah bisa. Jadi apakah ini nanti harus ke relay atau lampu atau tombol, bebas. Nanti kalau memang ini terkoneksi dengan PLC itu juga bisa, tergantung kebutuhan. Pastikan sesuai dengan wiring yang diperlukan. Misal kita NPN ya pakainya NPN, PNP ya kita pakainya PNP seperti itu. Jadi ini bedanya untuk perwiringannya untuk saat ini. Jadi untuk konten kali ini itu dia tadi targetnya, kita bisa men-trigger untuk benda-bendanya di sini, menseleksi. Jadi ini misal nih benda yang oke nih. Nah, ini oke semua, tiga-tiganya nih kalau dilihat semua relaynya juga menyala. Nah, ini semuanya menyala. Nah, kalau kita punya benda yang dua benda yang berbeda nih, misalkan cuma saat ada 3 tapi benda yang kedua NG, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini pembacaannya yang oke cuma 1 karena memang bentuknya agak berbeda. Nah, di sini relaynya pun juga yang menyala cuma 1 atau benda yang ketiga. Jadi saya rasa itu konten untuk saat ini. Mungkin nanti next konten kita akan bahas tentang pengiriman data secara serial seperti itu. Semoga penjelasan untuk konten kali ini cukup jelas dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.